Halo teman-teman, kembali lagi bersama Palma Anjas, channel yang akan menghibur kalian semua dengan menghadirkan alur cerita film-film unfaedah. Kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Richard Dawn tahun 2006, bercerita usai Perang Dunia Kedua, perang antara Vietnam melawan Amerika. Cerita film ini berdasarkan kisah nyata seorang penerbang Amerika yang berhasil melarikan diri dari penjara Laos di tahun 1965. Tapi sebelum masuk ke isi ceritanya, saya tak bosan-bosan mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian semua yang belum nonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun pengalaman menonton suara itu akan jauh lebih baik. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang tentara angkatan udara yang diberi tugas untuk menghancurkan markas di suatu wilayah musuh antara perbatasan Vietnam dan Laos. Kita akan diperlihatkan dengan tersangka, yaitu sang aktor utama. Dia adalah Dengler, seorang angkatan udara yang sedang ada di kapal induk bersama kapten dan kawan-kawan seperjuangannya untuk menyusun rencana penyerangan. Di sini sang kapten sedang memberi edukasi tentang bertahan hidup di hutan, seperti cara mencari makan, mencari arah, dan lain-lain. Intinya sang kapten memberi pengetahuan tentang bagaimana bertahan hidup di hutan. Tiba saatnya mereka on the way dan saling berpamitan. Lalu terbanglah mereka menuju lokasi penyerangan. Mereka langsung mengobom markas musuh dengan membabi buta. Dari beberapa markas yang telah diledakkan, pesawat yang digendarai Dengler terkena tembakan di bagian sayap dan hilang kendali lalu jatuh di wilayah musuh. Untungnya Dengler selamat dan lari ke hutan disusul oleh tentara Laos yang mengejarnya. Pada saat ini saya berpikir Dengler akan bertahan hidup di hutan dan menjadi Tarzan. Namun kenyataannya Dengler tertangkap oleh pejuang Laos. Pada saat sedang haus dan minum air, dia pun tertangkap. Lalu diarak ke arah kampung, diikat dan ditarik seperti hewan peliharaan. Kemudian Dengler dijebloskan ke penjara, di mana di sana ada beberapa tahanan perang. Di penjara, Dengler berkenalan dengan Martin dan Jenny yang agak sedikit letoy. Dan juga ia dikenalkan dengan pemimpin sipir, yaitu Hitler kecil. Mengapa para tahanan menyebut si sipir seperti itu? Karena si Hitler kecil yang agak galak seperti ibu mertua. Oke, lanjut. Saat Dengler melihat sesuatu di penjara, ia mempunyai ide untuk mengambil paku dengan mengalihkan perhatian sipir. Paku itu disulapnya menjadi kunci ajaib yang akan membuka borgol pada malam hari. Di penjara, Dengler yang sedang mengobrol dengan Martin membicarakan rencana melarikan diri. Namun Martin memberitahu itu semua rencana mustahil mengingat mereka berada di belahan gunung yang rimbun. Tapi Dengler tetap berupaya melarikan diri. Nah, di sini kita diperlihatkan penjara ini sangat-sangat jadul. Rumahnya berbentuk gubuk dan tembok menggunakan bambu, mengingat film ini bersetting di tahun 1965 dan berada di pedalaman Laos. Di sisi lain, tahanan yang sudah lama ditahan terlihat kurus krempeng karena mereka tak diberi makan yang cukup dan kadang hanya diberi satu kepal nasi untuk dibagi rata, dan kadang juga diberi makanan tak layak, yaitu ulat belatung. Namun mereka tetap memakan apapun yang diberi sipir agar bisa bertahan hidup. Dan juga sipir penjara di sini adalah orang pedalaman yang hanya diberi senjata tanpa tahu cara memakainya. Mereka si sipir juga tidak menguasai senjata api yang berujung kecerobohan. Singkat cerita, saat keadaan sipir yang sedikit on alias konyol dimanfaatkan Dengler untuk membuat sebuah rencana. Di campnya mereka memata-matai sipir dengan alat seadanya dan berhasil membuat celah di bangunan penjara serta mengendap di malam hari untuk mencari jalan pintu keluar.
Dengler hanya membuat jalan keluar untuk digunakan melarikan diri di waktu yang tepat. Pada saat para tahanan makan, salah satu dari tahanan yang mengerti bahasa sisipir terkejut. Ia mendengar sisipir sedang membahas sesuatu yang sangat penting di warung penjagaan. Lalu mereka menguping dari kem penjara dan mengetahui rencana sisipir yang sedang mendiskusikan sebuah drama. Mereka berencana untuk menggiring tawanan perang keluar ke hutan dan membunuhnya, dan seolah-olah tawanan melarikan diri. Sisipir berniat melakukan ini karena sulitnya pasokan makanan. Masyarakat sulit menanam padi sejak perang. Mendadak Dengler dan kawan-kawan jerujinya pun panik dan langsung membuat rencana melarikan diri pada esok hari. Mereka berniat lari saat sisipir sedang istirahat makan di warung penjagaan dan membagi tim untuk menyerbu sisipir dengan dua arah sehingga sisipir terkepung. Tiba saatnya mereka lari dan membagi tugas. Dengler melucuti senjata sipir yang ditinggalkan di pos dan membagikan kepada teman-temannya. Dan ironisnya, hanya Dengler sendiri yang menodongkan senjata ke sipir. Si Martin tidak bisa menyusul karena menunjukkan gejala masuk angin. Si sipir yang tak bersenjata tak terima tawanannya lepas, lalu langsung menyerangnya serta sebagian sipir lari ketakutan karena kalah dengan AK-47 yang dibawa Dengler. Setelah selesai, ia melangkah cepat mencari amunisi dan sepatu, namun tak menemukannya, dan membawa beberapa pembekalan di warung untuk melarikan diri dengan Martin. Nah, pada adegan tadi, saya sangat tersentuh dengan aksi Dengler yang berupaya melarikan diri untuk dirinya dan kawan-kawannya. Namun pada akhirnya, hanya ia sendiri yang berjuang. Tiba di titik perkumpulan, Dengler bertemu dengan Jenny yang mengkhianatinya. Dan ternyata Jenny hanya memikirkan diri sendiri. Sepatu dan parang telah diambilnya dan dipakai untuk dirinya sendiri. Di sini Dengler bernegosiasi menukar amunisinya dengan parang Jenny, dan terjadilah transaksi yang sangat gelap. Dan saat Jenny bertanya, Dengler yang kesal menjawab Jenny, "Pergilah ke warnet." Akhirnya Dengler pun pergi dengan Martin, meninggalkan Jenny serta teman lainnya juga pergi memencar. Mereka berdua pergi ke hutan, menyusuri gunung dan menemukan sungai menuju ke Thailand. Menyusuri arus sungai agar lebih cepat sampai dan menghemat energi. Saat mereka menyusuri sungai, mereka melihat penduduk yang sedang mencari ikan. Untuk antisipasi agar tidak ketahuan, mereka pun memutuskan untuk berjalan menyusuri semak-semak lagi. Di sini mereka beristirahat di pemukiman yang ditinggalkan. Pada malam hari, Dengler membuat api unggun untuk menarik perhatian helikopter. Ia berinsting kuat dan ternyata ada helikopter yang sedang berpatroli. Sialnya, Dengler malah ditembaki. Tidak ingin membuang waktu, mereka berdua bergerak lagi menyusuri semak-semak. Mereka tidak sengaja kalau jalan yang dilalui menuju persawahan penduduk dan bertemu anak kecil yang sedang lewat. Si anak kecil ketakutan mungkin melihat muka jerawatan si Martin. Diikuti datangnya penduduk yang membawa parang dan celurit, mereka berdua pun tersudut. Sialnya penduduk main hakim sendiri, menebas serta menghabisi nyawa si Martin. Dengan tewasnya si Martin, Dengler mengamuk sehingga membuat penduduk kabur. Ia pun langsung bergegas dan penduduk kembali mengejarnya. Dengler pun selamat dikarenakan sembunyi di semak-semak dan lolos dari kejaran. Di malam hari, Dengler bersedih mengingat sahabat kepompongnya telah terbunuh. Esok harinya di dekat ia tidur, Dengler sedang mengawasi tentara Laos yang sedang istirahat dalam pemburuan dirinya. Saat pasukan tentara bergegas, Dengler pergi memulung sisa makanan yang ditinggalkan. Setelah beberapa saat ia mendengar sebuah pesawat. Ia pun langsung membuat kode. Setelah beberapa detik, helikopter yang berpatroli pun datang dari arah yang berlawanan dan langsung menjemput Dengler.
Tiba di rumah sakit, Dengler sedang ditanyakan agen CIA mengenai lokasi markas musuh. Kemudian kawan dari angkatan udaranya pun datang, sehingga si agen CIA ini keluar ruangan untuk menunggu Dengler bercanda dengan kawannya. Dengler mengatakan ia tidak ingin diinterogasi CIA dan ingin lekas pulang ke rumah karena kangen dengan layanan istrinya. Kawan angkatan udaranya menawarkan sebuah rencana untuk keluar dari rumah sakit menghindari CIA dengan bersembunyi di bawah meja beroda dan pergi ke helikopter menuju kapal induk untuk segera pulang ke rumah. Dan film pun selesai. Ending. Ini film perang apa komedi anjing? Tapi menurut saya dari segi cerita film ini sangat mantap jiwa. Hanya saja saya sendiri tidak main dalam film ini sehingga film ini kurang sempurna. Jing. Terakhir, kira-kira menurut kalian pelajaran apa yang bisa diambil dari cerita film ini? Pesan saya hanya satu, yaitu jangan goblok. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.